Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita untuk pelajaran yang kedua ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa supaya dalam pembelajaran ini kita mendapat manfaat dan barokah. Untuk itu mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini, yaitu ini untuk pertemuan yang ketiga ya. Yang kemarin yang kedua Bu Elis. Ini saya melanjutkan, yaitu mengenai teks eksposisi. Untuk tugas yang kemarin, tugas yang pertama, mohon anak-anak segera dikerjakan dan dikumpulkan ya. Bisa dilihatkan melalui WA atau bisa dikerjakan di kertas folio dan dikumpulkan. Jangan lupa absennya ya, tulis nama, kemudian pelajaran, tanggal. Untuk hari ini saya akan melanjutkan, yaitu untuk pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai teks eksposisi, yaitu mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Di sini nanti yaitu tentang menjelaskan struktur teks eksposisi, menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Lanjut. Nanti untuk yang dituju ya, yang harus dicapai nanti dalam pembelajaran ini, yang pertama yaitu 3.6, yaitu mengidentifikasi struktur unsur kebahasaan dan aspek lisan dalam teks eksposisi, artikel ilmiah populer yang diperdengarkan atau dibaca. 4.6 menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah populer secara lisan dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lain. Lanjut. Untuk pengertian teks eksposisi kemarin sudah dijelaskan, sekarang saya ulang lagi, yaitu teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna yang dilengkapi oleh argumen serta fakta pendukung untuk menguatkannya. Jadi intinya di sini anak-anak menjelaskan ya, dengan bukti alasan yang kuat. Lanjut. Untuk struktur teks eksposisi di sini ada 3, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Lanjut. Untuk pengertiannya, tesis adalah penyajian gagasan awal dari penulis tentang hal yang akan dibahas. Ini biasanya letaknya di awal paragraf atau ini letaknya sebagai pikiran utama. Yang kedua yaitu argumentasi, yaitu berupa penjelasan lebih mendalam mengenai hal yang masalah yang akan dibahas dan disertai fakta-fakta yang mendukung. Ini intinya berupa penjelasan yang berupa opini ya, pendapat yang berdasarkan dari pikiran pertama yang berupa tesis tadi. Yang ketiga yaitu penegasan ulang, yaitu menguatkan kembali terhadap pendapat yang ditunjang oleh fakta-fakta. Jadi ini untuk penegasan ulang ini biasanya berupa kesimpulan dari pikiran utama yang di atas. Lanjut.
Ini untuk contoh teks eksposisi. Kesibukan sehari-hari di pagi hari sering membuat orang-orang melewatkan sarapan. Hal ini terjadi karena sarapan dianggap akan memakan cukup banyak waktu. Padahal sarapan memiliki peran penting untuk aktivitas harian Anda. Salah satu manfaat sarapan adalah dapat meningkatkan fokus Anda. Apabila melewatkan sarapan, Anda akan cenderung untuk tidak fokus. Maksudnya fokus terhadap pelajaran atau terhadap sesuatu yang dihadapi, terhadap apa yang sedang dikerjakan, dan terus-menerus menatap jam hingga waktu makan siang tiba. Selain itu, sarapan juga dapat mengendalikan nafsu makan. Lanjut. Berdasarkan alasan yang dipaparkan di atas, sangat jelas bahwa sarapan memegang peran penting bagi aktivitas yang akan Anda jalani, selain meningkatkan konsentrasi dan mengendalikan nafsu makan. Dari teks eksposisi di atas, mari kita kita uraikan struktur teks eksposisinya, yaitu cara untuk menguraikan yaitu yang pertama yaitu dicari tesisnya ya. Itu contoh ini struktur teks eksposisi. Satu, tesis eksposisi, yaitu dari teks di atas, tesisnya yaitu isinya berupa kesibukan sehari-hari terutama di pagi hari sering membuat orang-orang melewatkan sarapan karena dianggap memakan cukup banyak waktu. Jadi tesis ini biasanya letaknya di awal paragraf. Lanjut. Yang kedua, argumennya ya, itu isinya berupa salah satu manfaatnya sarapan adalah dapat meningkatkan fokus Anda. Apabila melewatkan sarapan, Anda akan cenderung tidak fokus terhadap apa yang sedang dikerjakan. Itu masuk argumen karena berupa pendapat. Kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang. Bisa berupa kesimpulan ya. Isinya sarapan memegang peran penting bagi aktivitas yang akan Anda jalani selain meningkatkan konsentrasi dan mengendalikan nafsu makan. Itu cara nanti anak-anak mengerjakan untuk mencari tesis, argumen, dan penegasan ulang. Lanjut. Kemudian untuk mencari kaidah kebahasaan teks eksposisi, di sini ada 3 ya. 1, menggunakan kata verba. Kata verba itu kata kerja ya. Kata kerja itu kata yang melakukan pekerjaan atau tindakan. Contoh, sarapan, memakan, menatap, konsentrasi, makan, dikerjakan, melewatkan. Jadi untuk kata verba teks eksposisi di atas itu terdiri dari itu ya, dari sarapan, memakan, menata, konsentrasi, makan, dikerjakan, melewatkan. Kemudian untuk konjungsi teks eksposisi di atas meliputi karena, sedang, dan, hingga, selain itu bahwa. Jadi di sini konjungsi itu sama dengan kata penghubung. Maksudnya apa? Kata yang menghubungkan antar kata, bisa juga antar kalimat. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan nomina. Itu bisa berupa kata benda atau pronomina, kata ganti orang ya. Di sini untuk teks eksposisi di situ pronominanya atau nominanya berupa Anda, orang, otak. Anda, orang itu masuk kata ganti ya, otak itu masuk kata benda. Lanjut. Ya, sekarang saya akan menguraikan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nanti anak-anak mengerjakan seperti yang saya terangkan di atas ya. Untuk kaidah kebahasaan teks eksposisi di sini meliputi istilah ya, konjungsi,
kemudian pronomina, verba, afiksasi, kemudian adjektif. Lanjut. Untuk pengertiannya di sini konjungsi yaitu kata penghubung, ya, contohnya tadi ya, sedang, oleh karena, sehingga, dan, tetapi, namun, sedangkan, itu contohnya. Kemudian yang kedua, kata verba atau disebut kata kerja, kata yang melakukan pekerjaan atau tindakan, contohnya mengatakan, melempar, menulis, konsentrasi, mengerjakan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kata pronomina atau kata ganti orang, contohnya kami, Anda, saya, mereka, ia, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian yang keempat, afiksasi. Di sini afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan memberi imbuhan pada kata dasar. Contoh, kata dasar tulis itu mendapat imbuhan me, maka akan berubah menjadi menulis. Ya, jadi afiksasi itu artinya imbuhan, ya, yang melekat pada kata dasar. Kemudian yang kelima, adjektiva. Di sini adalah kata sifat. Jadi kata sifat itu bisa perilaku atau karakter seseorang, contohnya keras, sombong, iri, lemah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, istilah. Istilah di sini artinya gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat khas dalam bidang tertentu. Misalnya istilah dalam bidang bahasa Indonesia, apa matematika, dan sebagainya. Lanjut. Menulis teks eksposisi. 1. Menulis teks eksposisi. 2. Menyunting teks eksposisi. Lanjut. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun teks eksposisi sebagai berikut. A. Menentukan masalah atau topik yang akan dibahas. Jadi masalah dulu, ditentukan apa masalahnya, baru injak yang B, yaitu menentukan tujuan teks eksposisi. Terus apa tujuannya? Anda membuat itu, ya. Kemudian yang C, mendaftar gagasan pokok yang berkaitan dengan masalah. Yang D, menulis kerangka karangan sesuai struktur teks eksposisi. Kemudian yang E, mengembangkan kerangka karangan yang telah ditulis menjadi teks eksposisi. Itu langkah-langkah kalau kamu membuat teks eksposisi. Jadi yang pertama yaitu menentukan topik atau temanya apa, kemudian tujuannya apa, baru gagasan pokoknya apa, ya, baru buat kerangka, baru dikembangkan seperti kamu mengarang, ya. Lanjut. Ya, ini untuk tugas siswa, ya. Di sini ada teks eksposisi, ya. Judulnya yaitu perlukah PR, ya, saya baca, ya. Pada zaman modern dan global ini sisi pendidikan sudah makin maju. Namun di Indonesia sepertinya pendidikan masih berjalan di tempat. Salah satu pertandanya adalah masih diberikan PR untuk siswa. Padahal seperti yang kita tahu, PR sudah lama ditinggalkan sekolah di negara maju seperti negara Amerika, ya, dan negara yang lain, ya. Mengapa PR tidak diperlukan? Di sini ada beberapa alasan untuk menjawabnya. Pertama, stamina belajar siswa sudah diperas habis saat jam sekolah. Bayangkan, sejak pagi hingga siang siswa dituntut belajar dengan sedikit istirahat. Apa jadinya jika di rumah siswa kembali dituntut belajar? Seharusnya di rumah, lanjut,
anak-anak memperoleh hak mereka untuk bermain dan beristirahat. Kedua, guru yang memberi PS sebenarnya tidak percaya diri, sekaligus tidak mempercayai murid-muridnya. Guru yang percaya diri tidak akan memerlukan waktu evaluasi tambahan di luar jam pelajaran di sekolah. Guru yang percaya kepada muridnya tidak akan membebani dengan PR. Oleh karena itu, PS sudah sepatutnya dihapuskan dari sistem pendidikan kita. Selain membebani dan membuat anak stres, PR tidak ada faedahnya. Lanjut. Ini tugas siswa nanti menjawab pertanyaan 1 sampai 5. Yaitu pertanyaannya pertama, temukan tesis teks eksposisi di atas. Jadi anak-anak disuruh untuk mencari tesisnya apa ya. Yang kedua, temukan argumen teks eksposisi di atas. Jadi disuruh untuk menemukan argumennya berupa apa. Yang ketiga, temukan gagasan ulang teks eksposisi. Itu bisa berupa kesimpulan dari teks eksposisi di atas. Kemudian soal yang keempat, temukan verba atau kata kerja dan nomina atau pronomina dalam teks eksposisi tersebut di atas tersebut. 5. Temukan konjungsi yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut. Lanjut. Tugas dikerjakan di kertas folio dan dikumpulkan di sekolah. Bisa tugasnya dipoto lewat WA ya, atau dikirim lewat WA bisa. Bisa juga langsung untuk kertasnya bisa diserahkan ke sekolah bisa ya. Jangan lupa ditulis nama, kelas, pelajaran, dan tanggal tayangan ya. Kalau belum paham, kalau belum jelas, hubungi nomor HP ini ya, 085046287772. Itu Pak Edi ya. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.